Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Kebumen, yang terhormat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 2 Kebumen, dan siswa SMK Negeri 2 Kebumen yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini meskipun tidak tatap muka langsung, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi, kami mewakili kepala sekolah mengajak seluruh warga SMK Negeri 2 Kebumen, khususnya yang beragama Islam, supaya tetap mengucap sholawat untuk Nabi besar kita. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari Kamis 29 Oktober 2020 yang lalu. Namun karena sesuatu hal dilaksanakan atau diperingati menyusul. Berbeda dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini peringatan Maulid Nabi dirayakan di saat Indonesia sedang berada dalam pandemi COVID-19. Hampir 8 bulan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara PJJ, yaitu sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, tepat kalau kita mengambil tema dalam peringatan Maulid ini, yaitu menebar kebaikan Islami di era pandemi. Sesuai tema tersebut, maka kami mengajak warga SMK Negeri 2 Kebumen untuk meneladani sikap perilaku hidup Rasulullah dalam kehidupan sehariannya. Khusus untuk siswa, pentingnya meneladani 4 sifat Rasulullah diimplementasikan pada kegiatan belajar mengajar melalui PJJ sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat sidik. Sidik atau jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah sangat terkenal, tidak hanya diakui teman dekatnya, bahkan diakui oleh musuh-musuhnya. Anak-anakku sekalian perlu meneladani sikap tersebut. Implementasinya di dalam kegiatan belajar mengajar PJJ, satu contoh, kemarin pelaksanaan penilaian tengah semester dilaksanakan secara online tanpa diawasi oleh Bapak Ibu guru. Tanamkanlah sikap jujur untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa harus mencontek. Kemudian besok sudah disiapkan untuk penilaian akhir semester. Insya Allah dijadwalkan tanggal 23 November sampai dengan 2 Desember 2020. Kemudian yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Ini amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya. Apabila suatu urusan dipercayakan kepada Rasulullah, maka beliau melaksanakan urusan itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW diberi amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, beliau melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya, mesti taruhannya nyawa, jiwa dan raga. Rasul tidak gentar untuk menjalankan amanah itu. Ini perlu diteladani anak-anakku sekalian. Contoh dalam kegiatan PJJ kemarin, misalnya ketua kelas diberikan amanah oleh guru untuk memberitahu teman-temannya yang lain untuk mengerjakan tugas, maka ketua kelas harus menyampaikannya, berusaha dengan cara yang baik untuk menyampaikannya. Kemudian yang ketiga yaitu tablik, yaitu menyampaikan. Sifat tablik yang artinya menyampaikan yaitu sifat wajib Nabi menyampaikan seluruh ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala
berupa wahyu dari malaikat Jibril kepada beliau, kemudian disampaikan kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seluruh ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sampai hal yang terkecil, sehingga umat manusia mempunyai pedoman dalam kehidupannya. Nah, dalam implementasi untuk kegiatan PJJ, contoh sebut saja, si Budi diminta gurunya untuk membantu menyampaikan bantuan kartu perdana ke anggota kelasnya. Misalnya contoh kecil seperti itu. Maka si Budi akan berusaha dengan baik untuk menyampaikan kartu perdana tersebut kepada semua anggotanya. Dan dijamin semua tersampaikan tanpa salah alamat. Kemudian yang keempat yaitu sifat fatonah atau cerdas. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Rasul terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai serta sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan didasari dengan pertimbangan dan pemikiran yang sangat matang. Nah, ini implementasi di dalam kegiatan belajar mengajar PJJ buat anak-anakku sekalian. Ini dituntut untuk mengikuti pelajaran dari rumah, belajar dari rumah atau biasa dikenal dengan PDR. Mohon diingat, belajar dari rumah bukan berarti libur. 8 bulan ini Anda tidak libur, tetapi tetap mengikuti kegiatan belajar meskipun dilaksanakan dari rumah. Anda akan menerima materi dan mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Maka Anda harus pandai mengatur waktu untuk memahami materi, mempelajari materi supaya Anda bisa paham dan kemudian mengerjakan tugas-tugasnya. Ada kemungkinan tugas-tugas itu cukup banyak, maka Anda harus belajar untuk mengatur waktu. Anda harus cerdas membagi waktu supaya tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat waktunya. Tentu semuanya perlu dukungan dari orang tua dalam mengkondisikan anak supaya rajin belajar, supaya menjadi anak yang cerdas dan pandai. Termasuk di dalamnya yaitu orang tua wajib mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan penunjang untuk belajar anak. Jadi di sini memang dibutuhkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa itu sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, dengan meneladani sifat cerdas Rasul, insya Allah anak-anakku dapat melewati berbagai tantangan belajar, terutama kegiatan belajar mengajar PJJ ini di saat pandemi. Demikian 4 sifat Rasulullah yang perlu diteladani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengajak, marilah kita terus memperbanyak sholawat. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu. Dan mari kita sambut hari kelahiran pembawa risalah Islam rahmatan lil alamin dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.